SpongeBob SquarePants Midlife Crustacean. Ini adalah salah satu episode yang kalian pasti sudah tahu semua. Midlife Crustacean adalah episode ke-15 segmen kedua di musim ketiga dan tayang perdana di TV pada tahun 2003 dan berfokus pada Tuan Krabs, pemilik restoran Krusty Krab yang merasa hidupnya terasa monoton dan membosankan. Episode ini dibuka dengan menunjukkan tanda-tanda penuaan Tuan Krabs. Wajahnya berkeriput, ia memiliki rutinitas minum obat setiap hari dan bahkan dibantu seseorang untuk menyeberang jalan. Melihat hal itu, SpongeBob dan Patrick mengajak Tuan Krabs untuk malam mingguan agar ia merasa muda lagi. Namun perjalanan mereka tidak berjalan mulus. Tuan Krabs dibawa ke tempat-tempat yang sangat tidak keren dan membosankan hingga Tuan Krabs marah dan menyebut keduanya sebagai pecundang. Kemudian mereka bertiga mencuri celana dalam wanita. Tuan Krabs merasa hidupnya kembali penuh semangat. Namun twistnya, celana dalam yang dicuri ternyata milik ibunya sendiri. Adegan ini membuat episode ini kontroversial dan ditarik dari siaran reguler pada tahun 2021 karena dianggap tidak pantas untuk anak-anak. Meski begitu, episode ini masih bisa ditemukan di YouTube maupun Facebook. Dexter Laboratory Root Removal. Ini adalah salah satu episode dari Dexter Laboratory yang sempat kena ban. Episode ini diproduksi pada tahun 1997 dan batal tayang karena mengandung unsur yang dianggap sangat tidak layak untuk ditonton anak-anak di Cartoon Network. Episode ini menceritakan Dexter yang menciptakan sebuah mesin di laboratoriumnya yang bisa menghilangkan sifat kasar pada manusia. Ia melakukan ini untuk saudarinya, Didi. Namun, Didi justru merasa Dexter lah yang sebenarnya lebih kasar dan dia yang seharusnya masuk mesin itu. Mereka pun bertengkar dan akhirnya sama-sama masuk ke dalam mesin itu. Alih-alih menghilangkan sifat kasar, mesin tersebut justru menciptakan dua duplikat dari masing-masing mereka. Satu versi baik dan satu versi yang sangat toksik. Duplikat yang toksik ini tidak sekadar kasar, tapi terus memuntahkan kata-kata yang benar-benar tidak pantas untuk ukuran kartun anak-anak. Yeah, here's your fucking apology. Lady, that's cute and all, but let me tell you something. I make my own. Yeah, we're gonna go fuck up your lab. Cara bicara mereka penuh makian, kasar tanpa filter, dan terasa seperti benar-benar keluar dari batas yang seharusnya dijaga dalam animasi televisi. Kemudian, duplikat yang baik menyusun rencana untuk menjebak versi toksik kembali ke dalam mesin. Rencana itu berhasil, dan pada akhirnya Dexter dan Didi kembali normal seperti semula. Alasan kenapa episode ini dilarang tayang sebenarnya sudah sangat jelas. Penggunaan kata-kata kasar yang ditampilkan secara terang-terangan dan tanpa penyamaran. Pada akhirnya, episode ini dirilis secara online oleh Adult Swim pada tahun 2013, namun dengan sensor bip di hampir seluruh dialog kasarnya. The Ren and Stimpy Show, Man's Best Friend. Ini adalah episode dari The Ren and Stimpy Show yang seharusnya tayang pada tahun 1992 di Nickelodeon. Namun episode ini batal tayang karena mengandung konten yang dianggap terlalu kontroversial dan tidak mungkin ditampilkan untuk penonton anak-anak. Episode ini menceritakan tentang karakter bernama George Licor yang berencana membawa pulang Ren dan Stimpy sebagai peliharaan. Sesampainya di rumah, George bahkan membuang ikan emas dari akuariumnya. Lalu ikan tersebut kabur dengan cara yang aneh, mengendarai mobil sambil mengisap sebatang rokok. Mereka berdua dilatih menjadi peliharaan dengan cara yang sangat keras. Mereka disuruh melakukan push up dan gagal menjalankan latihan. Sementara Stimpy justru berhasil dengan cara yang aneh dan menjijikan, lalu tetap diberi hadiah oleh George. Meskipun benda itu sendiri terlihat aneh dan tidak jelas bentuknya. Situasi semakin ekstrim ketika George menyuruh mereka berdua untuk menyerangnya sambil memakai kostum pelindung. Stimpy menolak, namun Ren justru menjadi semakin liar dan memukul wajah George menggunakan dayung kayu. Adegan ini terasa sangat brutal dan creepy. Setelah itu, Ren dianggap lulus dan mereka kembali diberi hadiah berupa benda bertuliskan cigar dengan bentuk yang sangat aneh. Lalu mereka bertiga menari bersama. Udah jelas sekali episode ini tidak boleh tayang sama sekali karena mengandung unsur kekerasan, menunjukkan cigar, dan elemen yang menjijikan. Nickelodeon bahkan memecat John Kricfalusi karena telah membuat episode ini. Episode Man's Best Friend sendiri sudah tidak bisa ditemukan di situs resmi, namun masih bisa kalian temukan di YouTube dan versi DVD-nya. The Simpsons, The City of New York vs Homer Simpson. Episode ini tayang pada tahun 1997 di TV Fox. Awal cerita memperlihatkan Barney yang mengantar pulang orang-orang yang mabuk, dan Homer dengan santai memperbolehkan Barney untuk menggunakan mobilnya untuk pulang. Namun setelah itu, Barney justru menghilang bersama mobilnya Homer selama 2 bulan. Ketika akhirnya mereka bertemu lagi, Barney sama sekali tidak ingat di mana mobil tersebut berada. Homer kemudian diberitahu bahwa mobilnya terparkir secara ilegal di area Manhattan, dan mereka pun langsung berangkat ke sana. Sesampainya di sana, Homer menemukan mobilnya berada di luar
keluar gedung World Trade Center atau gedung WTC. Mobilnya itu sudah dipenuhi tiket pelanggaran, bahkan bannya sampai dijepit sehingga tidak bisa digerakkan. Homer lalu menghubungi nomor yang tertera di situ dan diminta menunggu sampai petugas datang. Masalahnya, Homer tiba-tiba kebelet kencing dan terpaksa naik ke lantai paling atas gedung WTC. Tapi fasilitas kamar mandinya rusak. Ia kemudian berlari ke gedung sebelah untuk mencari toilet. Saat ia sedang buang air, petugas datang namun tidak menemukan Homer sehingga langsung pergi. Hal ini membuat Homer kesal hingga akhirnya ia nekat membawa mobilnya ke pekerja konstruksi untuk meminjam jackhammer agar bisa melepaskan jepitan ban, dan akhirnya berhasil. Ia pun akhirnya bergegas pulang. Sekilas memang tidak ada yang aneh dari episode ini, namun episode ini ditarik dari penayangan pada tahun 2001 setelah terjadinya serangan 11 September 2001 yang menghancurkan gedung WTC. Banyak orang merasa episode ini bisa memicu ingatan dan trauma karena berkaitan langsung dengan lokasi kejadian yang menewaskan ribuan korban. Karena alasan tersebut, episode ini sempat tidak ditayangkan selama beberapa tahun sebelum akhirnya kembali ditayangkan lagi pada tahun 2006. Peppa Pig, Mr. Skinny Legs. Episode ini tayang pada tahun 2004 dari Peppa Pig, dan siapa sangka kalau serial kartun untuk anak ini ternyata punya episode yang sempat dilarang tayang di beberapa wilayah. Episode ini menceritakan Peppa dan George yang sedang bermain rumah-rumahan. Peppa menyuruh George untuk mengisi teko dengan air di kamar mandi. Namun saat di sana, George bertemu dengan seekor laba-laba di wastafel, lalu membawanya ke Peppa. Peppa langsung ketakutan dan menyuruh ayahnya untuk membuang laba-laba tersebut. Lucunya, bukan cuma Peppa yang ketakutan, ayahnya juga takut, bahkan ibunya juga ikut takut. Tapi pada akhirnya, mereka justru berempat bermain bersama laba-laba tersebut dan bahkan mengadakan semacam pesta teh kecil. Pesan moral yang disampaikan dari episode ini cukup jelas. Jangan takut dengan laba-laba. Tapi disinilah masalahnya, kenapa episode ini bisa di-ban padahal terlihat biasa saja. Ternyata ada dua jenis episode yang bertema laba-laba, yaitu Mr. Skinny Legs dan Spiderweb. Kedua episode ini dilarang tayang di Australia. Alasannya cukup serius. Pesan moral dalam episode ini dianggap bertentangan dengan kondisi nyata di Australia. Di sana terdapat banyak spesies laba-laba yang berbahaya dan bisa membahayakan manusia. Dikhawatirkan anak-anak akan salah menangkap pesan moral itu, lalu menganggap semua laba-laba itu aman dan bisa dijadikan teman. Karena risiko tersebut, kedua episode bertema laba-laba ini akhirnya tidak diizinkan tayang di Australia demi menjaga keselamatan anak-anak. Beavis and Butthead, komedian, tayang pada 6 September 1993. Namun setelah penayangannya, episode ini justru dikaitkan dengan sebuah tragedi yang cukup menghebohkan. Episode ini menceritakan Beavis dan Butthead yang sedang menonton TV. Mereka melihat iklan seorang komedian yang terlihat kaya raya hanya dengan membuat lelucon. Mereka pun tertarik dan langsung pergi ke sebuah klub komedi. Butthead naik ke panggung lebih dulu, tapi leluconnya tidak lucu sama sekali. Hanya Beavis lah yang tertawa. Sementara penonton lain malah memaksanya turun dan mengucilkannya. Setelah itu, giliran Beavis yang tampil. Namun situasinya tidak jauh berbeda. Bahkan para penonton langsung pergi meninggalkan ruangan, hanya menyisakan Butthead yang masih tertawa terbahak-bahak. Di bagian akhir, Beavis terlihat membakar sebuah koran. Lalu adegan langsung berubah menunjukkan klub komedi tersebut terbakar hebat. Lantas kenapa episode ini di-ban? Padahal sekilas tidak ada unsur kontroversi yang mencolok. Tahukah kalian, pada tanggal 6 Oktober 1993, sekitar 1 bulan setelah episode ini dirilis, telah terjadi sebuah insiden yang cukup mengenaskan. Ada anak laki-laki berumur 5 tahun di Ohio yang membakar trailer keluarganya dengan korek api, yang menewaskan adik perempuannya yang masih berumur 2 tahun. Ibu dari anak tersebut mengklaim bahwa anaknya kemungkinan telah menonton episode itu sebelum kejadian. Namun klaim ini kemudian dibantah oleh tetangganya yang menyatakan bahwa di trailernya bahkan tidak ada kabel sama sekali. Pada tahun 2008, anak laki-laki tersebut mengatakan bahwa ia tidak pernah menonton episode Beavis and Butthead tersebut.